Decirte que te quiero. Halo Sobat Masa, selamat berjumpa kembali bersama gue Aswin. Di video kali ini gue akan membahas cerita film yang berjudul Open Your Eyes. Adalah film bergenre romance dan science fiction yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 1997. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang jatuh cinta dengan pacar sahabatnya sendiri. Tapi timeline kehidupannya benar-benar amburadul, sampai dia jadi stres dan bingung. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa. Dan kalau kalian ada request film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Di suatu pagi, seorang pria yang cukup tampan dan berani pun terbangun dan bersiap-siap untuk pergi menggunakan mobilnya. Pria ini bernama Cesar. Namun di perjalanannya itu, ia melihat tak seorang pun yang berada di kota. Dia pun kebingungan dan mulai mencari orang-orang di sana. Namun beruntung, karena itu ternyata cuma mimpi doang. Cesar pun kembali terbangun di kamarnya. Ia di sana bersama dengan seorang wanita yang bernama Nuria. Di sana terlihat Cesar tidak terlalu memperdulikan wanita tersebut, meskipun kelihatannya semalaman mereka habis bercocok segidi pipiu. Cesar pun bersiap-siap dan pergi untuk bermain tenis bersama dengan sahabatnya yang bernama Pelayo. Di sana mereka berdua pun bermain layaknya profesional. Namun scene berpindah, memperlihatkan suasana mencekam dan Cesar terlihat sangat menyedihkan. Ia mengenakan topeng dengan wajahnya yang hancur dan didampingi oleh psikiater yang bernama Antonio. Lalu kembali pada masa di mana Cesar masih dengan wajah normalnya. Malam itu ia sedang berulang tahun dan tak lupa Cesar ngadain pesta ulang tahunnya di kamarnya. Di sana Pelayo juga hadir dengan ngebawa gebetannya. Cewek itu bernama Sofia. Situasi di rumah pun kelihatan rame banget. Tapi Cesar kaget karena pas dia ke kamar ternyata ada mantan pacarnya, yaitu Nuria. Tamu tak diundang ini pun ngajak Cesar balikan sekaligus ngelakuin pergenjotan duniawi. Namun Cesar akhirnya kelihatan ilfil dan kembali ke kamarnya tanpa ngejamah tubuh Nuria sama sekali. Sayang banget. Cesar pun akhirnya kembali ke pesta dan menikmati kebersamaannya bersama Sofia. Tapi karena dia takut Nuria tahu dan ngericuh, akhirnya Cesar pun ngajak Sofia ngobrol di sebuah ruangan kosong yang ada di sana. Kedekatan pun mulai terjalin satu sama lain. Tapi tiba-tiba Pelayo datang dan ngerasa cemburu. Hal itu sebenarnya wajar aja karena Sofia itu emang gebetan Pelayo. Tapi menurut Cesar, selagi janur kuning belum melengkung, dia masih punya kesempatan yang sama buat ngedeketin Sofia. Hal itu pun ngebuat Pelayo jadi ngambek dan pergi dari pesta itu. Sofia awalnya ngerasa gak enakan, tapi Cesar ngeyakinin kalau Pelayo itu ngamuk cuma karena efek samping minuman haramnya itu alkohol yang tadi dia minum. Ngeliat kesempatan yang semakin terbuka lebar, Cesar pun akhirnya nawarin diri untuk nganterin Sofia pulang. Dan di sana Cesar juga sempat mampir nginep semalaman. Tapi Cesar nampaknya merupakan pemuda yang baik hati dan taat beribadah. Jadi semalaman itu dia tetap ngejaga kesuciannya sama wanita yang bukan mukrim itu. Pagi harinya Cesar pun dengan senyum yang sangat lebar bergegas untuk pulang. Tapi sebuah mobil merah menghampirinya yang ternyata berisi Nuria. Di sana Nuria pun ngajak Cesar untuk jalan-jalan berkeliling kota. Dan dengan terpaksa Cesar pun nurut sama Nuria. Perjalanan pun terasa aman di awal. Namun semakin jauh, kecepatan mobil yang dikendarai Nuria pun semakin laju, hingga akhirnya kecelakaan pun terjadi. Nampaknya Nuria sengaja melakukan itu karena cemburu tentang hubungan Cesar sama si Sofia. Kilasan mimpi singkat pun terlihat, di mana Cesar berharap ia dapat menemui Sofia sebelum kecelakaan itu terjadi. Namun semua udah terlambat. Cesar pun terbangun dari tidurnya yang panjang. Terlihat bahwa kecelakaan itu merenggut ketampanannya yang selama ini jadi kebanggaan tersendiri bagi Cesar. Lalu berlanjut saat Cesar sedang berkonsultasi dengan Antonio. Dan pada saat itu Antonio hanya berfokus untuk mengembalikan kepercayaan diri dari Cesar. Karena dia yakin kalau Cesar masih bisa ngedeketin pujaan hatinya.
karena rasa iba itu cukup berpengaruh dalam sebuah hubungan. Tapi Caesar menganggap setiap ocehan dari Antonio itu adalah omong kosong. Ternyata Caesar juga udah sempat nemuin beberapa spesialis. Tapi semua itu nggak ngehasilin apa-apa, meskipun Caesar punya duit yang sangat banyak. Karena waktu itu belum ada teknologi yang canggih yang dapat mengembalikan wajah dari Caesar. Caesar pun akhirnya cuma dikasih topeng aja sebagai satu-satunya solusi. Caesar pun pulang dengan keadaan kecewa. Di tengah jalan, dia ngelihat ada Sofia yang lagi ngebadut. Beneran ngebadut. Caesar pun menghampirinya. Namun terlihat Sofia hanya bisa terdiam hingga akhirnya Caesar pun angkat suara dengan bilang jika Sofia kini udah gak kenal dia lagi. Sofia pun jadi gak enakan dan akhirnya ia janji untuk ketemuan alias ngedate bareng sama si Caesar. Iya, dari ekspresinya, si Sofia beneran kelihatan banget kalau ini cuma alasan atau alibinya. Biar gak dibilang mandang fisik. Caesar pun akhirnya pulang dan mulai memandangi dirinya dengan persepsi lain di depan kaca. Caesar juga memulai merapikan rambutnya setelah sekian lama tak menghiraukan penampilannya lagi. Caesar pun akhirnya berangkat ke sebuah minibar untuk ketemuan sama si Sofia. Tapi sebelum itu, Caesar juga akhirnya pakai topeng karena tetap insecure sama penampilannya yang kini buruk rupa. Di sana ia pun akhirnya ketemuan sama Sofia. Namun sayangnya ada Pelayo juga yang jadi penengah hubungan mereka. Caesar pun sempat nyuruh Pelayo pulang, tapi Pelayo bilang kalau kehadirannya di sana atas perintah dari Sofia sendiri. Akhirnya Caesar pun pasrah dan terlarut dalam suasana hati yang galau. Dia pun melampiasinnya dengan memesan banyak minuman haram alias alkohol dan meminumnya. Dan tak lupa ditemani lagu Denny Caknan, Kartononyo Mertuat Janji. Mereka bertiga pun akhirnya berniat untuk pulang bersama. Tapi di jalan Sofia berubah pikiran dan pengen balik sendiri aja. Pelayo pun juga berpikiran demikian dan akhirnya Caesar kembali menyendiri. Namun di tengah perjalanannya, Caesar menjadi overthinking karena berpikir jika Pelayo tadi pergi menyusul Sofia. Ia pun akhirnya berlarian untuk mencari Sofia dan Pelayo, namun dia gak ngedapetin hasil sama sekali. Caesar pun akhirnya jadi lemes dan gak berdaya karena kecapean ditambah pengaruh minuman alkohol tadi. Malam itu Caesar pun malah turu di pinggir jalan hingga keesokan paginya. Sofia pun menemukan Caesar yang tergeletak di jalan. Sofia kelihatan benar-benar iba dengan kondisi Caesar yang serba hancur itu, baik mukanya maupun suasana hatinya. Lalu cerita pun berpindah ke sebuah penjara. Di sana Caesar terlihat mendekam di balik jeruji besi itu, tapi dia masih didampingin sama Antonio. Di sana Caesar pun nyeritain ingatan samarnya tentang sesuatu. Namun ingatannya itu benar-benar gak masuk akal karena ia cuma ingat siluet orang bercahaya sama dirinya yang nanda tanganin sebuah dokumen. Lalu kembali lagi ke saat dimana Caesar ternyata selesai menjalani operasi. Di sana dirinya skeptis dengan hasil operasi tersebut pun meminta Sofia untuk membuka hasil operasinya itu dan ternyata wajah Caesar kembali seperti semula. Mereka berdua pun sangat kegirangan hingga kedua sejoli itu ngelakuin pergenjotan segini pepeo duniawi di ruangan tersebut. Kejadian itu pun jadi pertanda kalau Sofia kini resmi menjadi miliknya si Caesar. Dan karena itu di pertemuan selanjutnya Pelayo pun ngasih ucapan selamat kepada Caesar karena berhasil menaklukkan hatinya si Sofia. Suatu pagi Caesar terbangun seperti biasa. Ia pun pergi ke kamar mandi. Namun Caesar sangat kaget karena ngelihat mukanya kembali menjadi monster yang menakutkan. Namun beruntung karena hal itu lagi-lagi hanya mimpi buruk dari si Caesar. Ia pun memastikan kondisi wajahnya lagi yang untungnya masih normal. Caesar lalu kembali ke ranjangnya, namun saat itu Sofia udah menghilang. Ia malah menemukan Nuria yang mengaku-ngaku sebagai Sofia. Caesar pun menganggap Nuria telah menipunya dan menculik Sofia yang asli. Ia pun melapor ke polisi, namun hasil penyelidikan membuktikan jika wanita itu adalah Sofia yang asli. Caesar akhirnya jadi semakin stres karena beberapa bukti keberadaan Sofia pun ikut berubah menjadi Nuria. Di mana foto-foto yang membuat wajah Sofia malah berubah menjadi Nuria yang ia kenal. Hal itu pun ngebuat Caesar jadi kebingungan. Sampai suatu waktu Sofia yang asli kembali datang untuk menenangkan Caesar. Caesar pun sangat kegirangan dan mereka akhirnya merayakan hal itu dengan skidi pipiu lagi.
Namun di kala puncak kenikmatan itu, Sophia kembali berganti menjadi Nuria. Caesar pun menjadi sangat stres dan emosi hingga ia langsung membunuh wanita itu. Tindak kriminal itu pun ngebuat Caesar mendekam diri di penjara. Dan di sana Caesar akhirnya mendapat pencerahan setelah melihat seorang tokoh di televisi. Namun pencerahan itu belum benar-benar jelas karena ingatan Caesar yang masih setengah samar. Caesar pun berniat bantuin Antonio hingga akhirnya mereka pun mendatangi suatu tempat yang membuat Caesar menjadi flashback dan mengingat beberapa kejadian penting di hidupnya. Ternyata Caesar selama ini mengikuti program keabadian dari sebuah organisasi bernama Life Extension, di mana Caesar akhirnya bisa menjalani hidup normal di dalam mimpinya. Hal itu dijelaskan langsung oleh orang yang ada di TV itu. Dan semua yang Caesar alami hanyalah sebatas mimpi. Caesar kala itu sangat frustasi karena wajahnya yang hancur dan di titik terendahnya yaitu saat ia mabuk. Caesar pun mendatangi organisasi itu. Dan akhirnya Caesar bisa menjalani hubungan dengan Sophia seperti yang ia idam-idamkan. Namun semua program pasti ada kelemahannya. Apalagi Caesar diketahui telah hidup selama 150 tahun di dunia mimpi itu. Tubuhnya yang asli masih tertidur sambil diawetkan dengan sebuah teknologi. Dan akhirnya Caesar pun memutuskan untuk bangun dari mimpinya itu. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan adalah bunuh diri di dalam mimpi itu. Sebelum ia melompat dari gedung, Caesar juga dihampiri Sophia yang mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Film pun berakhir saat Caesar melompat dari gedung dan suara wanita terdengar membangunkannya. Tranquilo. Abre los ojos. Itu dia tadi alur cerita film dari Open Your Eyes. Dari film ini kita bisa belajar bahwa hidup abadi nggak selamanya indah. Dari kehidupan nyata, Caesar tidak mengerti apa arti dari kebahagiaan. Gua Aswin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.